Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 pada pertemuan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan 1. Istisnaini Nurul Hidayah dengan NIM 053, 2. Fatatun Nur Hayati dengan NIM 066, 3. Budi Santoso dengan NIM 081. Pada kesempatan kali ini kelompok 11 ini membawa hasil diskusi kami yang berjudul Islam, Persoalan Hidup dan Kerja. Langsung saja kita simak bersama hasil diskusi dari kelompok kami tentang Islam, persoalan hidup dan kerja. A. Hakikat hidup dan kerja. Dalam diri manusia terdapat apa yang disebut dengan nafs sebagai potensi yang membawa kepada kehidupan. Dalam pandangan Al-Quran, nafs diciptakan Allah dalam keadaan sempurna untuk berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Meskipun nafs berpotensi positif dan negatif, namun diperoleh pula disyaratkan bahwa pada hakikatnya potensi positif manusia lebih kuat daripada potensi negatifnya. Hanya saja daya tarik keburukan lebih kuat dari daya tarik kebaikan. Untuk itu, manusia dituntut agar memelihara kesucian nafsnya. Firman Allah dalam surat Al-Syam ayat 9 sampai ayat 10 yang artinya, sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikannya dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Selain memiliki nafs, qalb, dan ruh, manusia juga memiliki akal. Kata akal dalam Al-Quran menggunakan bentuk kata kerja masa kini dan lampau. Dari segi bahasa, kata ini dapat diartikan tali pengikat, penghalang. Akal merupakan sesuatu yang mengikat atau menghalangi seseorang terjerumus dalam kesalahan atau berbuat dosa. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 151 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang nampak atau tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali demi kebenaran. Itulah wasiat Allah kepadamu agar kamu berakal atau dapat memahaminya. Orang yang dapat menempatkan dirinya merasa terikat kepada aturan-aturan Allah dalam firman-firman-Nya, maka itulah sebenarnya orang-orang yang berakal. B. Rahmat Allah terhadap orang yang rajin bekerja. Bekerja bagi seorang muslim adalah dalam rangka mendapatkan rizki yang halal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sebagai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman-Nya, apabila sholat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Dalam pandangan Islam, bekerja merupakan bagian dari ibadah, maka aplikasi dan implementasinya perlu diikat dan dilandasi oleh akhlak atau etika, yang senantiasa disebut dengan etika profesi. Etika atau akhlak yang mencerminkan sifat terpuji yaitu ada sidik, istiqomah, fatonah, amanah, dan tablik. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa seorang muslim yang akan mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apabila orang itu jauh dari sifat malas, senang melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, rajin bekerja, tidak menyia-nyiakan waktu, menyadari bahwa semua aktivitas yang dilakukan adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin C tentang akhlak dalam bekerja. Seorang muslim dalam bekerja selalu berhati-hati dan terbuka pikirannya kepada keindahan ciptaan Allah. Akhlak seorang muslim dalam bekerja jika menemukan kemudahan selalu bersyukur, ketika menghadapi kesulitan dia tabah dan sabar. Mudah dan sulit baginya itu sama, karena semua itu adalah untuk menguji kekuatan imannya. Jika ia mendapatkan kesalahan dalam bekerja dan menyimpang dari ketentuan Allah dan Rasul-Nya, ia segera bertaubat dan memohon ampun atas kekeliruannya.
seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 201 yang berbunyi dengan arti, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila dalam dirinya timbul perasaan was-was dari setan, mereka segera ingat kepada Allah. Maka waktu itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Selanjutnya untuk poin D, etika bekerja dalam Islam. Dalam mewujudkan nilai-nilai ibadah dalam bekerja yang dilakukan oleh setiap insan, diperlukan adab dan etika yang membingkainya, sehingga nilai-nilai luhur tersebut tidak hilang sirna sia-sia. Di antara adab dan etika bekerja dalam Islam adalah yang pertama, bekerja dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, itqan, tekun dan sungguh-sungguh dalam bekerja. Yang ketiga, jujur dan amanah. Yang keempat, menjaga etika sebagai seorang muslim. Yang kelima, tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Yang keenam, menghindari subhat. Yang ketujuh, menjaga ukhuwah Islamiyah. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Budi. Dipersilakan. Selanjutnya di poin yang kelima ini, di poin E, ialah kita di sini juga harus waspada akan ranjau-ranjau yang berbahaya dalam di dunia kerja. Karena di dunia kerja ini sangat identik dengan orang-orang yang berambisi, orang-orang yang tamat, orang yang serakah dalam kekuasaannya. Apalagi banyak istilah-istilah bagaimana ketika keinginan sukses kita harus menjilat ke atas, saling sikut dengan kanan dan dengan kiri kita gitu. Di dalam dunia kerja yang memang ada beberapa circle yang memang cenderung menggunakan cara-cara kotor untuk berambisius dalam perebutan jabatan. Nah, sebagai seorang muslim yang baik, kita diharuskan untuk menjauhi sifat-sifat yang dapat merugikan kita sebagai muslim. Sifat-sifat yang memang harus dihindari di dalam dunia kerja, yang pertama ada hasad ataupun dengki, yang mana kita tidak boleh dengki dengan sesama teman kerja kita. Kita harus saling support, tidak boleh saling membenci, karena kita juga dalam bekerja harus di jalan atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sesama teman kerja kita tidak boleh yang namanya bermusuhan. Kita harus saling support untuk menyukseskan di mana tempat kita bekerja. Yang ketiga, kita tidak boleh berprasangka buruk kepada rekan kerja kita. Alangkah baiknya ketika kita menemukan sebuah banyak permasalahan, alangkah baiknya kita selalu mengkonfirmasi agar kita tidak muncul berprasangka-prasangka yang buruk kepada teman kita sendiri. Sehingga ketika kita selalu berprasangka yang baik, maka hubungan antar teman kita akan lebih baik lagi. Dan dalam bekerja pun kita akan penuh dengan ketenangan karena kita tidak bersangka buruk terus-menerus. Ketika kita harus waspada itu diperbolehkan, namun waspadalah secara bijak, yang mana kita tidak boleh bersangka buruk. Apabila kita menemukan hal-hal yang dirasa kita buruk, lebih baiklah kita mengkonfirmasinya agar yang kita rasa itu memang betul, tidak hanya kita yang kita rasakan saja. Yang keempat, kita tidak sombong, karena pada dasarnya Allah SWT itu membenci kepada orang-orang yang bersifatnya sombong akan jabatannya, sombong apa yang harus dicapai. Baiknya lebih baik kita selalu bersyukur dan tidak terlalu menonjolkan apa yang sudah kita dapat. Yang kelima, ada namimah atau mengadu domba. Mengadu domba agar kita dapat memperoleh jalan yang lurus, memperoleh hal-hal yang kita inginkan tanpa kita bertengkar. Tapi sesungguhnya orang yang mengadu domba itu lebih buruk sifatnya. Baiknya jangan sampai kita membuat permusuhan, mengadu domba, apalagi selalu dengki ataupun iri kepada rekan kerja kita. Karena di poin yang selanjutnya, di poin F atau di poin yang ke-6 ini, ada yang namanya keharusan profesionalisme dalam bekerja.
Di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 kita diharuskan sekali untuk kita ketika bekerja jangan sampai setengah-setengah. Jangan sampai kita berhenti di tengah. Ketika kita menjadi seorang pengajar, harus betul-betul diajarkan sampai yang diajar ini bisa kita tuntun bersama sampai klimaks, sampai selesai. Karena dalam surat Al-Baqarah 208 tentunya dalam kita secara bekerja, secara profesionalisme, bekerja dengan sungguh-sungguh, maka banyak sekali hikmah yang dapat kita dapat. Hikmah yang pertama, ketika kita bekerja sebagai suatu kewajiban, kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kita bekerja itu menjadi salah satu bentuk kita dalam kita beribadah kepada Allah, salah satu bentuk ketaatan kita di samping niat kita karena Allah. Yang ketiga, insya Allah ketika kita bekerja secara profesional kita dapat terhindar dari azab, karena ketika kita bekerja kita bisa menafkahi keluarga, menyupport orang tua kita yang sudah membesarkan kita. Itu akan menjadi bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak-banyak hikmah yang bekerja, di mana kita bisa membantu orang lain yang mengalami kesusahan. Kita bisa saling support ke teman, barangkali ada yang meminjam dan lain sebagainya. Karena ketika kita bekerja dengan profesional, dengan totalitas, insya Allah apa yang kita kerjakan selalu akan menjadi bentuk pahala bagi kita dan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin cukup sekian dari kelompok 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.